Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ini adalah penjelasan kedua dari Bitcoin 101 ya. Pengenalan mengenai Bitcoin, yang dimana topik kali ini akan membahas mengenai goal dari Bitcoin dan solusi yang ditawarkan oleh Bitcoin. Oke, kita lihat goal dari Bitcoin adalah dimana ingin menciptakan sebuah electronic payment system ya, yang nggak bisa disensor oleh siapapun, yang memungkinkan siapapun ya untuk bisa mengirim sebuah digital payment atau electronic payment itu directly dari satu party ke party yang lain tanpa melalui sebuah financial institution. Nah, ini adalah bagian arsitektur sederhana dari digital money yang sudah dibahas dari bagian sebelumnya. Di sini kita bisa lihat bahwa Alice and Bob di sini adalah sebagai klien gitu ya, sedangkan di sini bank itu dan bagian server ini adalah sebagai server. Itu di sini menunjukkan untuk client and server arsitektur, tapi secara global di sini saya ingin meng-highlight bahwa sebenarnya bank A ini adalah sebuah third party yang independen dan trusted ya oleh Alice and Bob dan semua pihak yang terlibat di bank A tersebut. Dia juga spesifik dan centralized gitu ya. Spesifik artinya adalah Alice tidak bisa menjadi bank A, Bob nggak bisa menjadi bank A. Intinya harus sebuah third party yang spesifik untuk bisa menjalankan tugas tersebut. Nah, di sisi lain kita bisa lihat bahwa uh, karena ini adalah pihak yang centralized, ini ada single point of control ya, yang dimana artinya sebenarnya administrator dalam hal ini adalah bank atau operator ya, itu sebenarnya punya ability untuk mensensor transaksi atau request dari Alice ya, dalam hal misalkan contoh aja ada seperti pembatasan jumlah transaksi, ada jam tutup dan buka transaksi, dan lain sebagainya sebenarnya. Oke, Bitcoin menawarkan solusinya sebagai alternatif solusi ya, bahwa untuk memecahkan apa yang transaksi yang terjadi di digital money sekarang, mereka menawarkan Bitcoin ya, yang menawarkan bahwa sistem tersebut, digital payment tersebut itu harus bisa dioperasikan oleh siapapun. Tapi siapapun ini juga tidak perlu mengenalkan dirinya, mengidentify themselves dalam arti ini untuk mendapatkan permisi dari siapapun nanti yang bertindak sebagai gatekeeper ya. Ini akan berlaku baik sebagai administrator atau user dari pengguna Bitcoin tersebut. Oke, solusi yang pertama adalah sebenarnya digital signature ya di sini. Yang kedua adalah untuk bisa supaya tidak terjadi double spending di Bitcoin. Bitcoin dalam hal ini Satoshi Nakamoto menawarkan solusi bahwa dengan menggunakan peer-to-peer network. Oke, kita di sini lihat ada bagan. Saya akan tidak menjelaskan secara terlalu kompleks ya, tapi poinnya di sini adalah ini ada proses signing di sini dari sebuah proses pembuatan digital signature ya, yang dimana di sini Alice itu harus memiliki private dan public key. Ini yang disebut sebagai public key cryptography. Poinnya adalah dimana Alice menggunakan private key-nya, dia akan mengencrypt ya, atau men-signing transaction message yang sudah di-hash untuk menjadi digital signature. Dan transaction message ini dan digital signature ini termasuk public key ini itu akan dikirim ke network gitu ya, melalui sebuah network. Tapi itu tidak akan bekerja dengan baik ya. Akan menggagalkan goal dari Bitcoin itu sendiri kalau administratornya atau bookkeeper atau gatekeepernya adalah masih financial institution gitu ya, atau centralized party. Karena kalau tetap mereka yang menjadi gatekeepernya atau bookkeepernya, mereka tetap akan memiliki kemampuan untuk mensensor apapun request dari Alice. Tapi poin di sini yang ingin saya sampaikan adalah di sini Alice tidak perlu membuat account atau login ya. Yang perlu Alice lakukan untuk dalam membuat sebuah transaksi adalah kemampuan dari Alice untuk mengirim digital signature ke Bitcoin Network yang akan saya jelaskan selanjutnya.
Nah, ini adalah sebuah bagan arsitektur dari Bitcoin ya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat bahwa di sini ada Alice, Bob, dan anyone. Gitu ya. Anyone itu bisa siapa aja ya. Bisa institusi, bisa bisa Charlie misalkan atau siapapun. Di sini Alice bertindak sebagai user, Bob and anyone ini adalah sebagai administrator. Nah, ini adalah solusi yang kedua yang ditawarkan oleh Satoshi Nakamoto di Bitcoin white paper-nya adalah dengan menggunakan peer-to-peer network. Di sini kita bisa lihat bahwa ada server dan database ya. Di sini tentunya harusnya ada UI-nya juga, tapi ini untuk mensederhanakan saja. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa nggak ada yang disebut klien atau server di sini karena semua uh, di sini equal gitu ya sebagai peer masing-masingnya. Nah, kasusnya mungkin akan berbeda dengan Alice karena Alice kita bisa sebut di sini sebagai klien ya karena dia sebagai user. Nah, di sini adalah yang tadi solusi pertama dari Bitcoin ya adalah digital signature yang dikirim ke sebuah peer di sini yang kita bisa sebut juga sebagai Bitcoin node biasanya gitu, yang dimana Bitcoin node ini mereka menjalankan sebuah Bitcoin software gitu yang mengikuti Bitcoin protokol. Contohnya adalah Bitcoin Core ya, di servernya di sini di masing-masing. Nah, per saat ini pada saat pembuatan slide ini ada sekitar 17.000 nodes yang ada di dunia yang teman-teman bisa lihat ya di bitnodes.io. Tapi poinnya di sini adalah sebenarnya Bitcoin node ini adalah non-specific third party intermediary. Artinya non-specific adalah tidak ada yang spesifik, siapapun bisa menjadi Bitcoin node gitu ya, bisa bergabung kapanpun saja dan bisa meninggalkan kapan saja asal selama mengikuti Bitcoin protokol. Nah, solusi selanjutnya ini berhubungan dengan peer-to-peer network tersebut ya, bahwa network tersebut sebenarnya akan melakukan sesuatu dengan transaction ya, disebutnya timestamp transaction ya, yang nanti ada disebut sebagai ongoing chain of hash-based proof of work. Tapi kita nggak perlu pusing di bagian sini. Poin yang ingin saya sampaikan adalah apapun nanti ya, transaksinya kan tentunya akan disimpan di data storage layer ini yang disebut sebagai Bitcoin blockchain. Ini adalah sebuah ilustrasi sederhana yang memperlihatkan bahwa kurang lebih adalah blockchain seperti ini gitu ya. Ini yang disebut sebagai ongoing chain of hash-based proof of work ya. Nah, untuk lebih memahami sebenarnya solusi apa yang ditawarkan oleh Bitcoin, kita coba jump in dengan melihat bagaimana cara Bitcoin bekerja. Oke, di sini Alice mempunyai intensi untuk mengirim sejumlah XBTC ya ke Bob. Nah, apa yang dilakukan oleh Alice yang pertama adalah Alice harus meng-create sebuah transaction ya yang dia bisa create secara online maupun offline. Kalau online itu tentunya akan melalui Bitcoin Wallet. Kalau offline sebenarnya ya kita bisa lakukan dulu di local computer dulu ya, Alice misalkan, sebelum akhirnya dikirim ke Bitcoin Node. Nah, di sini ada sebuah bagan sederhana yang menjelaskan, sangat sederhana sekali, sangat simple. Yang dimana sebenarnya apa yang dikirim ke Bitcoin Node ini adalah transaction message dan digital signature-nya. Gitu. Nah, di sini ada bagian penggalan dari Bitcoin white paper yang menjelaskan bahwa Bitcoin atau electronic coin ini adalah chain dari digital signature, gitu, yang dimana si pemilik dari Bitcoin tersebut pada saat dia mau mentransfer koinnya itu adalah dengan melakukan proses yang disebut dengan digital signature ya, dengan digitally signing a hash of dari previous transaction dan public key dari the next owner. Public key ini adalah dalam kasus ini adalah dimiliki oleh Bob ya. Nah, kita kembali mengingat pada saat apa yang disebut physical cash transaction ya, yang dimana Alice itu mendapatkan sebuah transaction input dari siapapun, ini nggak tahu siapa ya, dan pada saat Alice mengirimkan itunya ke Bob disebut sebagai transaction output. Nah, di sini ada sedikit point of view yang kita perlukan untuk memahami bahwa transaction di Bitcoin itu akan mengandung transaction input dari Alice yang diterima oleh Alice dan transaction output yang akan dikirim ke Bob. Nah, ini kita bisa lihat
Ini bagiannya cukup kompleks, nggak usah terlalu dipikirin. Tapi poinnya adalah sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ini adalah sebuah previous transaction ya dari Alice, yang dimana di dalamnya ada input dan output, gitu. Itu yang disebut transaction. Inputnya bisa bisa satu atau lebih dari satu input, outputnya juga sama, bisa satu dan lebih dari satu ya. Nah, ini adalah transaction yang rencananya akan dikirim ke Bob ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa chain of ownership-nya itu bisa kelihatan bahwa pada saat Alice meng-create sebuah input melalui Bitcoin wallet-nya ya, atau secara offline, yang di bagian kolom input ini harus diisi dengan previous transaction ID dari transaction sebelumnya, gitu ya, dan termasuk output mana yang mau dipakai nih, output indeksnya nih. Kalau misalnya kita mau pakai yang 0, artinya di sini kita masukin ke 0. Nah, outputnya itu isi dari kolom output adalah Bob public key dan jumlah seberapa banyak Bitcoin yang kita mau kirim ya, dalam hal ini dalam satuan Satoshi ya, gitu sebenarnya secara teknik. Nah, tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah transaction message ya. Output di sini ada dalam kurung unspent, artinya adalah output yang belum pernah di-spend, gitu ya, atau seringkali disebut sebagai unspent transaction output atau UTXO. Itu adalah sesuatu term yang perlu kita ingat pada saat kita berinteraksi dengan Bitcoin. Nah, ini juga yang sebenarnya membuat kenapa Bitcoin itu juga disebut sebagai digital cash ya, sesuai dengan judul dari Bitcoin White Paper. Karena sebenarnya behaviornya itu mirip seperti physical cash transaction. Jadi ada ibaratnya ada Bitcoin yang diterima sebelumnya oleh Alice yang disebut sebagai input, dan nanti sebagai outputnya adalah berasal dari input yang diterima oleh Alice. Nah, saya nggak mau terlalu detail soal itu, tapi poinnya adalah apa yang dilakukan oleh Alice di sini adalah proses digital signature yang tadi udah dibahas sedikit, yang dimana sebenarnya transaction message adalah yang tadi ya, di dalamnya ada input output, ada proses encryption menggunakan private key yang dimiliki oleh Alice gitu ya, yang tentunya di hash dulu untuk menjadi digital signature. Nah, transaction message-nya digital signature dan termasuk public key-nya ini akan diteruskan, di send ya ke Bitcoin Network. Nah, poin yang penting di sini adalah bahwa hanya Alice ya sebagai pemilik public key yang memiliki atau masih memegang private key-nya yang dapat membuat signature atau digital signature. Karena digital signature itu hanya dapat di-create kalau Alice melakukan encryption dengan melakukan signing hash message dari transaction tadi untuk menjadi digital signature. Nah, poin yang ingin disampaikan dari poin ini adalah sebenarnya selama Alice memiliki private key-nya, Alice itu memiliki Bitcoin-nya. Selama Alice memiliki kontrol penuh terhadap private key-nya, artinya Alice memiliki Bitcoin-nya. Nah, setelah proses create transaction, Alice melalui Bitcoin wallet-nya atau apapun ya platform yang dia gunakan, kalau dia cukup sophisticated dalam melakukan prosesnya, itu akan mengirim transaction tersebut ke Bitcoin node di sini. Nah, dari sisi Bitcoin node sendiri, di sini sebenarnya proses ini udah mulai mencoba untuk memprevent double spending. Poinnya adalah dari sisi Bitcoin node, dia tidak melihat bahwa, lebih tepatnya nggak peduli dengan Alice mau melakukan berapa kali untuk melakukan transaction yang sama, yaitu transaction ID yang sama. Yang mereka akan lihat adalah transaksi pertama yang dibikin oleh Alice di sini ya, sebagai usaha untuk memprevent adanya double spending di Bitcoin. Gitu. Nah, pada saat transaction Alice itu diterima, Bitcoin node akan melakukan proses verifikasi ya, yang dimana kalau valid transaction-nya itu akan masuk ke sebuah local yang urutan dari yang penuh isinya dengan unconfirmed transaction yang disebut mempool ya, atau memory pool gitu ya. Nah, terus terang proses verifikasi ini sebenarnya cukup sulit ya, cukup banyak poin yang sebenarnya harus dicek gitu. Tapi secara konsepnya, kalau kita melihat ya, secara digital signature, dari sisi digital signature-nya aja, pada saat Alice sudah melakukan proses signing ini ya, dan mengirim transaction message, digital signature, termasuk public key-nya ke network. Nah, di sisi Bitcoin node, itu mereka akan melakukan proses yang disebut verification,
yang dimana transaction message dan digital signature ini yang disebut sebagai digitally signed message atau transaction. Itu transaction message ini akan di-hash untuk bisa mendapatkan hash message-nya. Digital signature itu akan di-decrypt, ya, melakukan proses decryption melalui public key-nya Alice untuk mendapatkan hash message-nya, dan akan dicek nih sama nggak nih hash message-nya. Kalau iya, artinya digital signature-nya adalah valid. Artinya pengirimnya adalah siapapun yang memiliki private key dari digital signature tersebut, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan proses yang disebut don't trust atau verify, sesuatu quote yang sangat terkenal di kalangan Bitcoin community ya. Don't trust and verify ini maksudnya adalah Alice itu nggak perlu percaya dengan Bitcoin node atau siapapun yang menerima Bitcoin transaction-nya. Yang penting Bitcoin node tersebut menjalankan Bitcoin protocol untuk melakukan verifikasi terhadap transaction-nya. Begitu juga dari sisi Bitcoin node. Bitcoin node nggak perlu percaya dengan Alice dan nggak perlu tahu sebenarnya Alice itu siapa. Di sisi Bitcoin node yang penting adalah transaction-nya adalah valid, mengikuti apapun juga yang tercatat di Bitcoin protocol. Nah, setelah transaksi tersebut diterima dan diverifikasi oleh node yang pertama kali menerima Bitcoin transaction, itu transaksi tersebut harus di-announce secara publik ya, atau disebut sebagai bahasanya di-propagate atau di-broadcast ke publik. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah Bitcoin node yang menerima transaction Alice itu akan membroadcast itu juga ke semua nodes, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh nodes yang lainnya, mereka juga melakukan proses verifikasi. Nah, di sini juga sebenarnya ada sebuah prevention terhadap double spending. Seandainya Bitcoin node yang menerima transaction dari Alice ini melakukan ketidakjujuran ya, dalam artian sebenarnya transaksi tersebut tuh sebenarnya yang dari Alice itu pernah di-spend sebelumnya. Nah, di sini ada Bitcoin node yang lain. Mereka juga melakukan proses verifikasi. Jadi kalau misalnya ternyata itu pernah di-spend, tentunya transaksi tersebut akan dibatalkan oleh nodes yang lain. Nah, setelah valid transaksinya, setiap nodes, gitu ya, di sini semua nodes, itu akan mengkolek transaction Alice ya, atau dan transaksi yang kapanpun juga, di saatnya waktu yang bersamaan, yang tentunya udah valid untuk masuk ke dalam sebuah blok, gitu ya. Blok itu apa sih? Kita akan lihat di sini ada sebuah bagan atau konsep yang memperlihatkan di sini adalah blok number n ya. Ceritanya adalah Alice itu rencananya Alice transaction itu akan masuk ke dalam blok number n. Nah, di sini ada block header. Ya, block header ini di sini ada 4 field di sini, yang dimana field yang pertama adalah hash dari blok n-1. Sebenarnya ini adalah hash dari block header dari blok sebelumnya. Ada timestamp dari blok tersebut saat dibuat. Ada yang disebut nonce, gitu ya, number use only once ini, tapi nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Dan ada transaction representation, yang dimana di sini sebenarnya adalah sebuah data structure berbasis Merkle root ya di sini. Saya nggak akan bahas secara detail, tapi anggap saja bahwa di sini kita bisa lihat bahwa anggap saja transaction nomor 3 ini adalah Alice transaction di sini. Nah, setelah setiap node ya itu membuat bloknya dan memasukkan valid transaction ke dalam blok tersebut, setiap node akan melakukan proses yang disebut proof of work dari setiap bloknya. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah simbol ya, di mana seperti menambang Bitcoin atau mining Bitcoin. Nah, poinnya adalah sebenarnya setiap nodes yang sekarang kita bisa juga sebut sebagai miners itu pada saat dia membuat blok baru, goal utamanya sebenarnya mereka ingin mendapatkan reward ya, atau new Bitcoin dan transaction fee. New Bitcoin ini adalah proses Bitcoin baru untuk bisa muncul ke ke market, saya bisa bilangnya begitu. Itu dibutuhkan sebuah konsensus algoritma ya untuk dapat menentukan nih miner atau node mana nih yang boleh meng-create blocks tersebut,
gitu ya. Dalam kasus ini blok N. Nah, untuk kasus Bitcoin sampai saat ini juga mereka masih menggunakan konsensus algoritma yang disebut sebagai proof of work atau POW ya. POW gitu ya. Di mana proses ini juga disebut sebagai mining di Bitcoin. Nah, proses mining itu seperti apa? Saya nggak akan bahas secara detail. Ini tadi saya ada sebut bagian nonce ini ya. Nonce ini sebenarnya nanti akan sebuah angka ya, sebenarnya sebuah number yang dimana di saat seorang nodes atau miner itu sedang melakukan proses mining, itu sebenarnya nodes itu miner itu akan mencoba mengganti nilai atau number dari nonce ini yang goalnya adalah supaya hash dari header blok N ini itu akan menghasilkan sebuah number juga tentunya yang akan dimulai dengan seberapa banyak sih jumlah angka 0 di depannya gitu ya. Apa yang bisa menentukan hal tersebut adalah ada hubungannya dengan difficulty gitu ya, tapi di sini saya nggak akan bahas gitu ya. Ini proses yang disebut mining. Nah, tadi yang disebutkan adalah sebenarnya goal dari nodes atau miner itu sebenarnya mereka adalah ingin mendapatkan reward dan transaction fee ini yang disebut sebagai transaction coin base gitu ya, sehingga intinya siapapun miner atau node yang sukses dia akan mendapatkan reward ya, insentif dalam bentuk Bitcoin baru yang ada di sini, yang dimana per saat ini itu setiap bloknya di 6,25 Bitcoin gitu ya, dan termasuk transaction fee. Di sini saya akan jelaskan dan lebih lanjut nanti di use case ya. Oke, ini adalah sebuah ilustrasi di mana miner sedang melakukan proof of work atau mining gitu ya. Teman-teman bisa lihat atau bisa Google atau bisa YouTube mengenai Bitcoin mining itu seperti apa. Nah, pada saat sebuah node atau yang memenangkan race tersebut ya, kompetisi tersebut gitu, kita sebutnya sebagai winning node, pada saat dia menemukan proof of work-nya, dia akan membroadcast blok tersebut itu ke semua node. Nah, node yang lain itu akan menerima blok tersebut sebagai blok yang valid kalau misalkan semua transaksi yang ada di dalamnya itu valid dan nggak pernah di-spend sebelumnya gitu ya. Ini juga sebuah proses untuk memastikan tidak adanya double spending gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasinya di mana blok number N ini semua akan disimpan di Bitcoin blockchain ya, yang masing-masing di local servernya mereka gitu ya. Dan di sini blok number N ini atau height N ini akan disimpan sebagai latest block. Nah, oke. Di sisi Alice dan Bob itu di saat transaksinya confirm itu akan terjadi perubahan balance ya, di mana di sini Bitcoin wallet dari sisi yang dimiliki Alice itu dapat mengquery apapun yang ada di blockchain, sehingga mereka bisa melihat di mana balance-nya Alice akan berkurang sejumlah X dan tentunya juga akan sejumlah fee, yang dimana Bitcoin fee ini itu tadi diterima sama winning nodes ya. Di sisi balance-nya Bob dia akan ada bertambah sejumlah X, tapi dalam kenyataannya selama transaction itu valid ya, baru di verified pertama kali, biasanya dari sisi Bitcoin software atau wallet yang dimiliki oleh kita itu akan memperlihatkan bahwa sebenarnya udah terjadi permindahan balance gitu, hanya memang belum disebut confirm aja transactionnya. Nah, poin yang ingin disampaikan adalah transaction di sini adalah transaction yang sukses ya, atau yang disebut confirm transaction, valid transaction yang sudah included di dalam sebuah blok, itu akan merubah state dari user data ya, yang dalam hal ini adalah BTC balance. Tapi di sisi lain sebenarnya dalam terms Bitcoin, transaction itu akan merubah state dari seberapa banyak user masih memiliki unspent transaction output, karena unspent transaction output ini yang akan dipakai untuk membuat transaksi selanjutnya. Nah, state di Bitcoin itu dicatat di sebuah public and distributed database yang disebut blockchain ya.
Public undistributed artinya bisa diakses oleh publik. Distributed karena database atau blockchain ini disimpan di setiap peer atau Bitcoin node atau Bitcoin miner. Nah, poin yang penting di sini adalah setiap transaksi yang udah confirm ya, yang sudah terrecorded di blockchain tersebut, itu immutable, artinya nggak bisa dikembalikan lagi ya, atau dibalikin ya, atau dibatalkan. Kalau misalnya memang ingin melakukan proses tersebut, artinya harus ada sebuah party ya, atau misalkan yang mencoba untuk merubah blok tersebut, yang artinya akan berubah hash dari blok tersebut, dan dia harus melakukan apapun sampai ke blok-blok sebelumnya. Nah, proses itu akan menjadi sangat mahal, sehingga dari sisi malicious party atau malicious actor ini merasa udah sangat mahal untuk melakukan proses double spending atau attack. Nah, poin selanjutnya di sini saya akan memberikan komparasi singkat mengenai digital money versus Bitcoin, yang dimana sebenarnya kita bisa lihat di sini ada dua stack yang berbeda. Ini simplifikasi ya dari arsitektur yang tadi. Di sini adalah arsitektur dari digital money atau di sisi Web 2 ya, di mana melalui UI interface atau aplikasinya untuk bisa berbicara dengan server itu membutuhkan permisi dari gatekeeper, that's why disebut permission. Tapi di sisi Bitcoin itu permissionless. Bahkan Bitcoin wallet sendiri pun selama mengikuti Bitcoin protocol, Alice sebenarnya bisa membuat Bitcoin walletnya sendiri, begitu ya. Dan selama Alice dapat berinteraksi atau membuat transaksi yang valid sesuai dengan Bitcoin protocol, itu tanpa perlu izin dari Bitcoin node untuk dapat mengirim transaksinya ke Bitcoin node. Nah, di sisi lain, bagian dari sisi servernya ini centralized, Bitcoin itu decentralized ya, peer-to-peer network yang menjalankan sebuah konsensus algoritma dengan tujuan untuk mendapatkan insentif dalam bentuk Bitcoin baru sebagai reward dan transaction fee dari setiap user yang melakukan transaksi di Bitcoin network. Nah, di sisi lain, di bagian data storage-nya itu untuk financial institution atau bank database itu private. Artinya hanya bisa diakses semuanya oleh bank. Di sisi Alice dia hanya bisa lihat balance oleh bank dan mutable. Nah, proses mutable ini artinya walaupun jarang sekali terjadi ya, ini disclaim karena saya nggak melakukan riset lebih dalam soal tersebut. Tapi selama administrator dari bank tersebut memiliki akses penuh dan kontrol penuh terhadap database dari bank tersebut, artinya kemungkinan mutability dari sebuah data yang sudah pernah direkod itu masih ada. Nah, ini berkebalikan dengan Bitcoin blockchain ya, yang publik bisa diakses oleh siapapun gitu ya, dan apapun yang sudah tercatat dan terekod di sini itu immutable. Nah, akhirnya for the first time in history ya, dalam sejarahnya, akhirnya dengan adanya Bitcoin, kita memiliki sebuah sistem yang dapat mengirim value ya, dalam hal ini adalah Bitcoin, dari satu party ke party yang lain gitu ya, tanpa adanya physical movement, perpindahan value tersebut ya, seperti di physical cash, atau menggunakan specific third party intermediary seperti di digital money yang mengandalkan financial institution sebagai gatekeeper dan bookkeeper. Nah, ada poin selanjutnya adalah mungkin teman-teman di sini sering mendengar bahwa Bitcoin itu dibangun atas fondasi blockchain gitu ya, sebagai underlying teknologinya. Tapi sebenarnya Bitcoin itu gabungan dari berbagai teknologi, termasuknya tadi ada digital signature, ada peer-to-peer network, ada yang disebut blockchain begitu ya, tapi juga ada konsensus mechanism. Nah, tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah di sini bahwa blockchain ini sebenarnya bukan purpose dari Bitcoin, tapi itu adalah hanya sebuah desain ya, yang digunakan, yang didevelop untuk mencapai tujuan dari Bitcoin tersebut, yang dimana akhirnya ada sebuah sistem digital yang seperti physical cash terjadi di dunia digital, yang dimana gatekeeper dan bookkeepernya adalah bukan financial institution. Oke.
bagian kedua ini cukup. Selanjutnya, nanti di bagian selanjutnya saya akan membahas mengenai use case dari sebuah Bitcoin transaction untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai Bitcoin. Sekian dan terima kasih.